Subhana farjian kulli mahmum, subhana fisyan kulli madyun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, farrij anna humumana wa humumana farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abnanana wa anfusana wa amwalana ahlana auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyatika wa hifzika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa dhihasadin wa min syarri kulli dhi syarrinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hitna wa jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa man ahabbana fika wa ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo sama-sama kita baca doa minta pada Allah Ta'ala perbaikan kondisi dan nasib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilal sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal tawfiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalik bi lutfikal mufdi ila ridak al munhi ila jannatik al mashu bidzalika bin nazar ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Ghawthah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Mawahibil Idham. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha
Allahumma inni as'aluka at-taufiqa limahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnal dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahi ya latif ya razzaq ya wadud ya qawiyyu ya matin, as'aluka ta'alluhan bika wastighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan salihan fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabburun wala utuwun wala fasad innaka sami'un qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Nurul Yaqin, ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian tadabbur Quran pagi hari ini melalui live streaming Facebook Bubur Subuh ataupun melalui live streaming Facebook DKM Masjid Nurul Yaqin di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari buka Al-Qur'annya halaman 427. Quran surah Al-Ahzab. Masih kita di seputar tema mengatur ucapan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berucap. Kapan kita disuruh mengucap yang tegas, yang benar. Kapan kita disuruh mengucap ucapan yang mudah. Kapan kita disuruh mengucap ucapan yang lembut, ya, dan lain sebagainya. Ayo kita buka sekarang Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33
halaman ayatnya ke-70, 71, halaman mushafnya 427. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kita orang-orang yang beriman. Semua nih yang beriman semua terpanggil melalui panduan ayat ini. Orang yang berkata Rabbunallah, maka dia terpanggil untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan seruan ayat ini. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Ingat ya, dalam Al-Quran terulang panggilan ya ayyuhalladzina amanu berulang kali. Maka setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu pasti berisikan satu perintah atau dua larangan. Yang pertama perintah, atau yang kedua larangan, atau dalam satu ayat tergabung satu perintah dan satu larangan. Kalau enggak salah satu, dua-duanya. Saya ingat saya sudah pernah saya ajak jamaah di sini semua untuk merenungkan berapa kali panggilan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mengaku beriman. Terulang 89 kali dalam Al-Quran. Terulang berapa? 89 kali panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Isinya apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu, satu di antara dua atau kedua-duanya sekalian. Kalau enggak perintah, apa isinya? Larangan. Atau perintah sekaligus larangan. Maka setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perintah berikutnya atau larangan berikutnya merupakan batu uji kelulusan orang yang aku beriman. Jadi artinya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu kemudian ada perintah, jika kita melaksanakan perintah, atau setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan, maka berarti jika kita melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, keimanan kita lulus uji. Paham nih jemaah nih? Ya, keimanan kita berarti apa? Lulus uji, bukan hanya sekedar pengakuan. Jadi setiap ada ayat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah pembuktian dan tuntutan untuk membuktikan pengakuan iman seseorang. Kalau dia ngerjain berarti benar imannya. Kalau dia ngerjain berarti palsu imannya. Paham kira-kira jemaah? Termasuk ayat ini nih, ayat ke-70 dari Al-Quran suratul Ahzab. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai segenap orang yang mengaku beriman kepada Allah, buktikan keimanan kalian dengan bertakwa kepada Allah. Jadi perintahnya apa nih? Apa perintahnya? Ittaqullah. Baik. Ketakwaan diri, takwa secara bahasa diambil dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Kemudian wazan timbangan katanya berubah menjadi iltaqa, yautaqi. Kemudian karena beratnya iltaqa, yautaqi menjadi ittaqa, yattaqi, ittiqaan. Perintahnya ittaqi atau ittaqu. Apa arti ittaqu? Diambil dari wiqayah, artinya buatlah tameng perlindungan diri. Itu namanya takwa. Jadi bertakwalah kalian, artinya buatlah tameng perlindungan diri. Nah, kewajiban kita bertameng berlindung diri ini dari apa? Dari murkanya Allah. Makanya ittaqullah artinya jaga diri kalian dari murkanya Allah. Dengan apa itu? Pakaian takwa, tameng takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tempat kita itu begitu. Jadi arti ketakwaan diri apa? Melindungi diri kita, memprotek diri kita dari hal-hal yang dapat membuat Allah murka kepada kita. Ya, Allah murka kepada kita. Nah, apa panduannya agar kita mampu menjadi orang yang dapat bertakwa diri kepada Allah? Panduannya cuma satu, yaitu Quran. Di mana dalilnya? Kita baca tiap hari di awal Quran suratul Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, jadi kalau ingin menjadi seorang muttaqin, orang yang melaksanakan ittaqullah, panduannya adalah berjalan di belakang pandu hudan. Hudan minallah adalah Quran. Cirinya muttaqin itu banyak. Cirinya petakwa sejati dalam Al-Quran itu banyak. Di antaranya nih ayat berikutnya, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan sadida. Berkatalah kalian, berucaplah kalian dengan qaulan, ucapan sadidan, yang sadid. Di situ sadid apa artinya hari itu? Benar. Arti sadid benar. Baik, asal makna sadid itu bukan benar. Sadid itu dari kata sadda yasuddu, saddan, sududan, sadidan. Sadda ini penggunaan kata untuk menggambarkan sesuatu yang membendung air supaya tidak bocor. Bendungan itu namanya sad. Apa itu bendungan? Tempat menampung air agar tidak mudah bocor, tidak mudah tumpah. Jadi ucapan yang sadid
artinya ucapan yang bisa menutup, membendung segala macam hal agar tidak bocor. Itu namanya sadid. Jadi ucapan yang sadid, ucapan yang dapat menjaga seseorang dari adanya celah untuk terkena celah. Saya ulang, qaulan sadidan artinya ucapan yang menggambarkan bendungan. Artinya ucapannya yang dapat menjaga diri si pengucap dari adanya celah terkena celah. Bisa ngerti ya? Kalau celah apa namanya? Bolongan, lubang. Kalau celah, makian, kesalahan. Oh, ya. Jangan sampai ucapannya kena pasal. Tuh, begitu kan makanya. Jadi, qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang dapat menjaga dirimu. Ya, jangan sampai ada celah untuk terkena celah. Tuh, ya. Kenapa? Setiap ucapan, sikap dan perbuatan ada hitungan, ada pertanggungan jawab di dunia dan di akhirat. Ingat ini. Ya. Maka Nabi pernah bersabda, sallallahu wasallam wa baraka alaih, berapa banyak orang yang terjerembab masuk ke dalam neraka, sebab utamanya adalah hasil panen dari ucapannya. Hasaidu alsinatihim. Kalau kata bahasa Rasul dalam sebuah hadis, hasaidu alsinatihim. Wahal yukabbu 'alan nar illa hasaidu alsinatihim. Au kama qala sallallahu wasallam wa baraka alaih. Berapa banyak orang yang dijerumuskan masuk ke dalam neraka disebabkan panen dari ucapannya sewaktu di kehidupan dunia. Tuh. Ini yang perlu kita pahami nih. Ya. Bahkan sekarang jadi masalah ini, ucapan itu mudah sekali dipindahkan hanya kedua jari. Ucapan nih dipindah ke mana? Dua jari. Benar ya? Cuma 2 jempol doang nih. Begini aja nih. Ucapannya dipindah kemari. Gara-gara begini nih, panen. Nanti dapat panen. Di mana panennya? Dalam api neraka, wal iyadu billah. Tuh. Jadi orang yang beriman, Allah perintahkan dalam berucap, ya, dalam berucap mesti ucapannya sadid, benar, tegas, jelas. Jangan sampai ucapannya ada celah yang bisa menyebabkan ia menjadi orang yang tercela. Ucapannya tercela, sikapnya tercela, ketetapannya tercela. Itu namanya qaulan sadidan. Subhanallah, qaulan sadidan dalam Al-Quran ini hanya terulang 2 kali. Satu di pesan ayat ini, yang kedua dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ayo kita buka Al-Quran surah An-Nisa biar kita dapat penjelasan dari Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat ke-9, halaman mushafnya 78. Yang tadi ditandain dulu pakai pita. Sekarang kita mundur ke Al-Quran surah An-Nisa. Dari surah ke-33 kita mundur ke surah ke-4 dalam Al-Quran.
ayat 9. Ini ayat tentang warisan. Tentang apa? Tentang warisan. Coba itu, coba. Tapi ada urusan qaulan sadidan. Di mana ini? Baik, sekarang saya bacain dulu ayat ke-7 8-nya ya. Dan 9-nya. Bapak, Ibu silakan lihat terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Lihat ini urusan waris. Allah berfirman, bagi kaum lelaki ada jatah, nasib dan bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan para kerabat. Begitupun kaum wanita mendapat bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat, baik yang sedikit maupun yang banyak. Nasiban mafruḍa, bahagian ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi urusan harta ini Allah ikut campur turun tangan supaya manusia masing-masing enggak mengambil sesuai kehendak nafsunya, tapi mesti sesuai aturan Allah. Nah, di antara pesan Allah, wa idza hadaral qismata ulul qurba, ada 3 macam golongan orang yang dia tidak punya bahagian yang mesti dan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi dia punya bahagian hubungan antara dia dengan ahli waris. Artinya dia bukan ashabul furud, orang yang mesti dapat jatah dari Allah, tidak. Tetapi karena dia termasuk 3 kelompok masyarakat ini, mesti keluarga sebelum membagikan warisan, ahli waris perhatikan 3 kelompok orang ini. Siapa mereka? Wa idza habara al-qismata, kalau ada 3 orang ini tahu, dengar bahwa kita lagi mau bagi warisan, tapi dia bukan orang yang wajib dibagi nih, orang yang bukan wajib dibagi Bang Omar, tapi dia termasuk 1 ulul qurba, kerabat dekat, atau tetangga yang tahu bahwa kita lagi mau bagiin warisan. Kerabat yang bukan ahli waris, tetangga yang bukan ahli waris, tapi dia dengar kita mau bagi atau nerima atau ngatur warisan. Oh, ngerti? Dia tahu. Orang dia ikut mandiin, dia ikut ngurusin jenazah, dia ikut sibuk masak di rumah. Si ahli waris kira-kira dengar nggak kalau ada orang mau bagi-bagi waris? Dengar nggak? Tahu lah. Itu satu. Yang kedua, wal yatama, anak-anak yatim yang nggak punya jatah waris.
dari kerabat dekat ahli waris. Paham nih? Kira-kira ponakan dapat nggak? Ponakan dapat nggak ponakan? Nggak. Jadi kita misalnya mau bagi waris, ponakan ini orang nggak dapat ahli waris, tapi dengar kalau kita mau bagi waris, dan dia yatim, nggak punya orang tua. Kita punya hubungan dengan kerabat dengan dia. Ketiga, wal masakin, dan orang-orang miskin. Tuh, tahu nih bahwa ada orang kaya lagi mau bagi waris. Apa perintah Allah? Farzuquhum minhu, bagiin mereka dari waris. Perhatiin nih. Bukan ahli waris, tetapi mesti mendapat perhatian untuk bagilah sebahagian dari warisan ini kepada 3 kelompok orang yang tahu dan dengar kita mau bagi waris. Paham gak Bang Omar? Oh, dia bukan ahli waris. Iya, tapi Allah suruh bagi juga, walaupun sedikit dari jatah harta kita. Baik. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkan pada mereka ucapan yang bagus, ucapan yang kena di hati. Maaf ya, Anda bagi dikit dulu ya. Ya, ente kan bukan ahli waris, tapi karena perintah Allah, Anda bagi sedikit. Doain biar harta waris orang tua Anda, peninggalan orang tua Anda berkah. Tuh. Ngerti ya? Tuh, 3 orang nih, 3 kelompok, padahal bukan ahli waris. Lalu bagaimana ahli waris? Oh, Allah atur sedemikian rupa. Kenapa? Manusia ini sudah Allah ciptakan di hatinya cinta sama harta. Jadi kalau orang mencinta sama harta, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu yastahibbun, cinta berlebihan. Itu nggak boleh. Kalau cinta boleh, karena Allah sudah tanamkan di hati setiap manusia cinta kepada harta. Baik. Sekarang ayat ke-9, ini yang kaitan dengan qaulan sadida. Itu penggunaannya di mana? Buat siapa penggunaan ini? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaknya setiap orang memiliki rasa khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah beda dengan khauf. Kalau khauf itu takut. Kalau khasyah takut dibarengi dengan pengharapan. Khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan pengharapan. Kalau khauf, nah ada nih, khauf ini takut aja. Kalau khasyah takut seimbang dengan pengharapan. Nah, kaitan dengan harta bagaimana? Allah perintahkan hendaknya setiap orang, dalam hal ini suami, ayah, memiliki rasa khasyah sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah secara finansial, ya, dan juga lemah secara keimanan, yang dikhawatirkan, yang mereka khawatir, takut mereka melenceng jalan. Allah perintahkan untuk berlaku khasyah. Apa itu khasyah? Tadi takut dibarengi dengan pengharapan. Maka arti khasyah dalam tatanan finansial harta rumah tangga, seorang ayah jika memiliki, jujur jika memiliki kekhawatiran, dan mesti memiliki kekhawatiran jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah secara finansial. Dibuktikan khasyahnya dengan mengatur, memanage harta. Bahasa kitanya, suami ayah kudu nabung. Suami ayah kudu apa? Nabung. Jangan sampai ninggalin anak keturunan
susah melarat. Tuh, begitu. Paham nih? Ini kaitannya apa? Sama urusan harta. Jadi seorang suami harus punya visi yang jauh melewati batas kehidupan umurnya. Seorang suami nih mesti punya visi yang jauh. Contohnya, nikmati hidup silahkan, tapi ingat, punya tabungan buat anaknya. Jangan sampai kita meninggal dunia ninggalin utang buat anak-anak. Tuh, ninggalin utang buat anak-anak, ninggalin utang buat istri. Ini anak nggak dibagi warisan, nggak tinggalkan harta, tapi apa? Ditinggalin utang. Terus yang kedua, memiliki kekhawatiran akan lemahnya iman anak keturunan. Yang paling penting nih, lemahnya apa? Imannya anak keturunan. Hati-hati nih suami. Apalagi kalau punya anak perempuan, Pak, khawatir banget dah. Ini saya belum punya anak gadis 2 nih. Aduh, rasanya khawatir. Jangan sampai nanti urusan imannya rusak. Itu kewajiban orang tua. Begitupun kewajiban setiap pemimpin. Nah, sekarang Indonesia dikasih pemimpin ya oleh Allah Ta'ala yang gak mikirin, gak ada kekhawatiran rakyat nanti punya utang. Masa bodoh. Yang penting saat ini memimpin, ya kan? Punya apa? Punya segala macam utang urusan rakyat setelah saya turun jadi pemimpin. Tuh. Hati-hati ini. Nah, bagaimana caranya? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Cuma 2 nih. Insya Allah gak ketemu lagi di Al-Quran. Cuma 2 kata qawlan sadida. Tadi di Al-Ahzab ayat 70, sekarang di An-Nisa ayat 9. Apa maknanya? Urusan harta, seorang ayah harus mengaturnya dengan ucapan yang jelas, yang benar, yang tegas. Jangan sampai nanti anaknya, keturunannya, ya, gara-gara ucapan orang tua yang gak benar, gak tegas, gak jelas, ada celah dari ucapannya, anak bisa hidup tercela. Boleh paham nih? Ini maknanya. Jadi urusan qaulan sadida dalam Al-Quran, selain disampaikan secara umum bagi orang yang beriman, ditegaskan oleh Allah dalam An-Nisa ayat 9, ketakwaan seorang tua, ketakwaan seorang ayah beserta seorang ibu dalam hal menjaga ucapan di hadapan anak-anak. Jangan sampai nanti ucapannya ada celah untuk anak bisa berbuat perbuatan yang tercela. Boleh paham gak? Khususnya kaitan dengan harta. Tuh. Kan orang lu gitu. Nah, lo belah sono pakai gitu lah lo. Enggak dihitung ucapannya. Lo tempatin belah situ. Tuh. Paham enggak? Enggak diatur ukurannya, enggak diatur bagiannya. Akhirnya orang tua meninggal dunia, anaknya berantem. Kenapa? Gara-gara ucapan. Dulu bapak gua ngomong begini kan. Lah, itu kan bapak gua juga. Apa dia kata? Begini, begitu. Akhirnya satu sama lain berantem. Boleh paham nih Pak nih? Namanya apa? Qaulan sadida. Ucapan yang jelas, ucapan yang benar, ucapan yang tegas. Jangan sampai ada celah untuk melakukan atau terkena perbuatan yang tercela. Itu namanya qaulan sadida. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufik agar senantiasa ucapan kita sejalan dengan panduan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Jamaah, ayat berikutnya nih dari An-Nisa ke-10. Tadi kan 9, sekarang yang 10.
itu kaitannya dengan makan harta anak yatim. Gara-gara seorang ayah, seorang suami nggak bisa berkata, nggak mau berkata dengan perkataan yang sadid, akhirnya nanti orang lain, anak keturunan bisa makan harta anak yatim. Ingat gak kemarin kajian sama Habib Hamzah? Nih, satu contoh ya. Satu contoh. Ini satu contoh ayat ini nih, kaitan dengan makan harta anak yatim. Saya kasih contoh gambaran yang real. Saya contohnya misalnya berempat nih, abang adik. Ya, berapa orang? 4. Saya udah punya istri, punya anak. Adik saya punya istri, punya anak. Adik saya punya istri, punya anak. Ayah saya masih hidup. Ayah saya masih ada. Saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia. Kajian Quran yang diingatkan oleh Habib Hamzah Latas berbeda dengan apa yang berkembang di tataran fikih yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Apa itu? Saya mau tanya Bapak jamaah, masih ingat gak? Kalau saya meninggal duluan sebelum ayah saya, ayo, saya meninggal dulu nih sebelum ayah saya mau tanya, anak saya 5. Ketika nanti ayah saya membagi waris hartanya, membagikan harta warisnya dia, harta waris apa? Ayah saya, karena ayah saya masih hidup, saya sudah meninggal dunia. Saya mau tanya Bapak, yang Bapak Ibu pahami, anak saya dapat jatah waris ataukah dapat jatah kerahiman? Saya mau tanya, dapat jatah kerahiman apa jatah waris? Kerahiman. Itu ranah fikih yang sejalan dengan Al-Quran. Tuh, nanti nih. Kalau dalam tatanan Quran, kajian Quran waris dalam kajian Quran, anak saya tetap dapat jatah warisnya kakeknya, ya, tetap dapat jatah waris kakeknya, bukan dapat jatah kerahiman. Maka gara-gara seorang ayah saya misalnya tidak menjalankan panduan ayat ini, akibatnya adik-adik saya dengan sendirinya makan harta anak saya. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala memakan harta anak yatim dalam kasus waris seperti ini. Assalamualaikum. Sehat gak? Ayo, nanti boleh tanya sama guru fikihnya. Kasus begini, anak saya dapat enggak? Tanya guru fikihnya. Dan ukur tuh jawaban guru fikihnya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, maka anak-anak saya tidak terhalangi mendapatkan jatah waris dari kakeknya, karena saya sudah meninggal dunia lebih dulu dari kakeknya. Hah? Apa? Besarnya sama dengan saya. Turun ke anak. Kalau dalam fikih enggak. Dalam fikih cuma dapat jatah uang kerahiman. Baik, sekarang saya mau tanya, kapan anak saya terhalang mendapatkan peninggalan harta orang tua saya? Tahu nggak kira-kira? Ente kemarin kan di depan Habib Hamzah. Anda mau tanya, kalau ngantuk berarti ngejawabnya salah. Kapan saya terhalang, kapan anak saya terhalang nggak mendapatkan waris dari kakeknya? Kapan? Hanya. Hah? Tuh, ini ngaji bener nih. Kalau saya masih hidup, maka anak saya terhalang dapat jatah waris dari kakeknya. Kalau saya meninggal dunia, jatah saya turun ke anak sesuai ketetapan Al-Quran besarannya. Boleh paham ya? Ya. Nah, ini berarti ini perlu dipahami ayat ini. Ini ayat disebut dengan qaulan sadidan. Ucapan kudu bener. Tuh. Bisa ngerti ini? Hah?
Ini tanda kutip ya, bab poligami. Kenapa sih perempuan kagak mau dipoligami? Kenapa? Soalnya urusan harta. Urusan harta. Kalau bini satu meninggal suami dapat harta berapa? 1/4 kalau nggak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Mau istrinya 1, 2, 3, 4, 1/8. Itulah sebagian perempuan nggak mau dipoligami karena 1/8 dibagi 4. Kalau akhirnya punya bini 4. Ngerti gak kan ya? Hah? Itu urusannya bukan berbagi malam harinya, bukan urusan harta dibagi 4 ini jadinya. Ya. Tadi kan tapi kenapa ulama menanyakan begitu? Sedangkan Al-Qur'an berbeda. Ini banyak di kajian fikih. Bukan ulama pada nggak ikut Al-Quran, bukan ya. Di kajian fikih ini banyak terpengaruh dengan konsep riwayat dan adat. Paham gak nih? Konsep riwayat dan adat ini jadi masalah. Itu. Nah, makanya sekarang sedangkan fikih itu kan pemahaman analisa dari permasalahan yang berkembang, yang terjadi dan berkembang. Maka fikih itu bukan hukum syariat. Fikih itu analisa ahli fikih dalam memahami syariat. Kalau nggak sesuai harus dilakukan revisi. Paham nggak? Jadi ukuran kebenaran itu bukan fikih. Ukuran kebenaran itu Al-Quran. Maka fikih harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran ngikutin fikih. Jika ada hasil analisa ahli fikih yang sekarang ini nggak sesuai dengan ketetapan Al-Quran, walaupun dari sebagian sisi, maka ketetapan fikihnya harus direvisi ulang. Paham gak nih jemaah? Paham gak? Halo? Halo? Assalamualaikum. Saya kasih contoh lagi agar dikit keluar dari tema, tapi biar ini berangkat dari semua kaulan sadidah. Contoh, nanti tanya sama guru fikihnya, tapi jawaban saya jangan dibocorin. Tanya sama guru fikihnya, mana dalil dalam Al-Quran tentang kewajiban nifas bagi kaum wanita? Ada nggak di Al-Quran? Hukum nifas di Al-Quran ada nggak? Di Al-Quran yang ada firman Allah Ta'ala, yas'alunaka anil mahil. Sekarang kenapa perempuan ada nifas? Cari dah, mana dalilnya, tanya. Nah, sebagian umumnya mengatakan ya di Quran nggak ada, karena nggak semua hukum di Al-Quran itu ada. Loh, kalau semua hukum di Al-Quran nggak semua ada, berarti hukumnya hukum apa namanya? Hukum Allah apa hukum buatan manusia? Pertanyaan lagi muncul. Sedangkan fikih itu harus mengacu kepada Quran. Nah, ini karena apa? Rata-rata di ranah fikih memahami yas'alunaka anil mahid tentang hukum haid. Padahal Al-Quran mengatakan al-mahid, bukan haid. Di Al-Quran yas'alunaka anil haid, apakah yas'alunaka anil mahid? Coba di Al-Quran bilangnya gimana? Anil mahid apa anil haid? Jadi buka Qurannya, jangan diem aja. Ayo buka Qurannya. Jadi biar jangan katanya-katanya. Halaman 35. Halaman 35. Quran surat apa itu? Al-Baqarah ayat 222. Dan At-Tolak ayat 4. Kita buka Al-Baqarah 222. Baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu ayat isinya tentang hukum kaitan dengan ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baca terjemahnya. Dan mereka menanyakan kepada Rasul Muhammad tentang haid. Dengerin. Di terjemahannya cuma tentang haid. Nah, dengerin ya, tentang haid. Terus. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Dengerin ini. Ya. Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, dari terjemah ini sebetulnya perlu dirapiin lagi terjemahan ini nih. Al-mahid bukan hanya haid. Al-mahid dalam bahasa Al-Quran itu adalah isim zaman, isim makan, nama bagi waktu dan nama bagi tempat. Jadi segala darah gangguan yang keluar di waktu dan di tempat itu, itulah semua namanya azan. Darah yang merupakan kotoran. Apa saja yang keluar tuh? Apa darah haid doang? Enggak. Ada darah haid. Ada apa? Kapan apa darah haid? Darah yang keluar secara natural di tanggal yang tertentu bagi wanita yang sehat, yang normal. Itu namanya darah haid. Yang kedua, ada darah yang keluar dari mahid juga, namanya darah nifas. Apa darah nifas? Darah yang keluar dari seorang wanita setelah ia melahirkan. Dan darah itu merupakan darah akumulasi haid yang tertunda sebab tertutup oleh janin yang ada di mulut rahim. Maka darahnya nggak keluar. Kapan keluarnya? Setelah melahirkan. Kenapa disebut nifas? Karena darahnya keluar setelah keluarnya nafas si bayi. Paham gak nih? Itu juga namanya mahid. Ada lagi darah yang bukan nifas, bukan haid. Apa darah itu? Jatuh. Apa darah itu? Darah gadis yang baru keluar setelah ada hubungan kelamin. Tuh, itu darah haid bukan? Habis gaul pertama darah. Ini darah haid, bukan darah haid, darah gadis namanya. Itu semua darah digabungin menjadi istihadah. Darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas. Itu di mana keluar semua? Tempat yang sama. Makanya Allah cukup bilang yas'alunaka 'anil mahid. Tuh. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Perintah Allah bagi orang beriman, kalau perempuan ada keluar darah, apapun nama dan jenisnya darah, jauhi dia. Jangan dekat-dekat. Sampai kapan? Wala taqrabuhunna, jangan deketin hatta yathurna. Dengar ini. Nanti berikutnya beda ayatnya. Yathurna, sampai dia bersih, sampai dia suci. Darahnya udah berhenti, darah haid berhenti, nifas berhenti, istihadah berhenti, baru boleh deketin, baru boleh gaulin. Kapan tapi? Bukan ketika bersih aja. Fa idza tatahharna. Kalau yathurna dari kata-kata tahura yathuru. Kalau tatahharna dari kata-kata tatahhara yatatahharu. Beda lagi maknanya. Selain udah suci, dia juga harus memastikan bahwa itu benar-benar bersih. Habis itu dia mandi, baru faktuhunna, kata Allah. Gauli itu istri kalian. Kapan? Dengan apa caranya? Min haitsu amarakumullah. Dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, enggak sembarangan. Tuh, ngerti nih? Ini beda nih antara pemahaman fikih dengan nas Quran.
yang perlu pemahaman ini dirapikan ulang. Apa itu? Begini. Berarti darah nifas itu adalah darah haid yang tertunda keluarnya karena mulut rahim ada janin. Berarti darah nifas keluar itu adalah darah haid yang sebahagian dimakan oleh janin melalui apa? Plasenta. Jadi bayi itu dalam perut janin itu makan darah. Darah apa? Darah segar haid yang nggak keluar itu dalam kandungan ibunya. Maka ahli kandungan menyebutkan definisi darah nifas adalah darah haid yang tertunda. Ngerti nggak? Darah haid yang tertunda. Sedangkan haid itu ada ukurannya. Minimal sehari semalam, maksimal 2 pekan dalam mazhab kita. Dalam fikih ini, mazhab Abu Hanifah beda lagi. Abu Hanifah bilang haid itu paling lama antara 10 sampai 13 hari. Nggak mungkin 22 minggu. Tuh. Lebih dari 10-13 hari bukan darah haid, darah gangguan istihadah. Fikih ini tanahnya nih. Nah, karena ini ranahnya fikih itu analisanya istiqra dengan tebak-tebak, tanya-tanya, bukan dengan pasti. Maka ukuran ini kita kembalikan kepada ahlinya, karena Al-Quran memerintahkan fas'alu ahlad dzikri. Tanya sama setiap ahli di bidangnya. Urusan beginian yang ahli kiai, Ustadz Habib, apakah ahli kandungan? Ahli kandungan. Kebenarannya lebih mendekati ketimbang Ustadz ya kiai. Boleh paham? Ahli kandungan bilang darah nifas itu adalah darah haid. Maka paling lama cuma 15 hari, 13 sampai 15 hari. Selebihnya berdarah bukan darah haid lagi kalaupun keluar. Ngerti nih? Nah, sekarang di ranah fikih kita, mazhab Syafi'i aja nih, ya, orang nifas itu 40 hari. Berapa? 40 hari, maksimum 60 hari. Jadi perempuan boleh kagak sholat habis ngelahirin 40 sampai 60 hari. Nggak boleh pegang Quran, baca Quran 40 sampai 60 hari. Sedangkan dia menyusui, jiwanya kosong nggak? Jiwanya kosong nggak? Kosong. Tuh, ngerti nih? Kalau fikihnya Abu Hanifah, nifas 13 hari seperti haid. Setelah 13 hari dia wajib sholat, wajib puasa, baca Quran, pegang Quran. Lah kalau masih ada darahnya, namanya darah istihadah. Suami boleh gaulin? Enggak boleh. Sampai kapan? Sampai benar-benar darahnya bersih, tapi dia wajib sholat, wajib puasa. Tuh, tanya dokter ahli kandungan. Iya, maksud dari suami nggak boleh gaulin istri yang habis melahirkan sampai 40 ataupun 60 hari. Kenapa? Karena rahim itu seperti spon. Tahu nggak spon? Busa. Kalau habis ngelahirin dia megar. Ambil apa dia? Megar. Maka jangan diganggu dulu sampai kembali normal. Normalnya itu kalau ada ahli kandungan antara 40 sampai 60 hari. Jadi itu maksudnya istiqra'nya Imam Syafi'i, nggak boleh perempuan digauli sampai 40-60 hari setelah melahirkan. Tapi kewajiban sholatnya ikut hukum yas'alunaka 'anil mahid. Tuh, kira-kira paham nih? Itu salah satu contoh perbedaan antara nas Quran dengan hasil ijtihad ulama fikih. Nah, ijtihad ulama fikih sekarang khususnya di kasus masalah nifas ini harus kembali direvisi mengikuti ketetapan pembuktian alat ahli kandungan. Kira-kira saya mau tanya, kalau semisalnya tadi nifas 40-60 hari itu nggak sesuai dengan pembuktian medis,
Yang kudu kita ikutin medis apa istiqra? Fikih. Nah, harus ikutin medis. Karena pembuktiannya ada. Kalau fikihnya hanya istiqra, tanya-tanya, ya, cross check ke orang perempuan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini gara-gara tanya sih jadi panjang nih. Tadi mau tutup kita. Itu. Ya udah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan pertanyaannya membawa manfaat. Demikian qaulan sadidan, di mana ini Quran suratul Ahzab dan An-Nisa ayat 9. Manfaat dan pengaruhnya dari qaulan sadidan yang terdapat dalam Al-Ahzab 71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kamis depan insyaallah kita sambung lagi. Alhamdulillah. Bang Peven, Sabtu berapa orang yang mau ikut mancing? Sabtu besok. Mana? Ke Bandung. Haya. Awalnya udah booking tempat loh. Awalnya lupa. Langsung aja. Hah? Besok Sabtu berapa orang yang mau ikut mancing? Sukabumi. Sukabumi nyampainya 3 jam juga karena dalam 2 jam setengah. Bandung cuma 1 jam setengah. Ya karena dekat tol. Jadi kita ke Bandung aja dah. Soalnya sama-sama ikannya. Ikannya nggak beda. Sama-sama ikan. Sukabumi dapat ikan, di Bandung dapat ikan. Berapa? Jadi siapa aja mau ikut? Jadi ikut ya kira-kira? Mami mau ikut, Mami. Hah? Oke, siapa lagi yang berangkat mancing? Ayo coba ntar nih paling lambat Jumat daftarnya nih, Bang Somad. Mancing liwet ngariung kita pakai daun makannya. Tapi jawab sendiri-sendiri. Ya. Baik, nanti pastikan ya daftarnya berapa orang yang ikut selain santri. Siapa aja yang ikut? Pak Supriyadi ikut mancing. Pulang hari, nggak nginep ya. Pulang hari ya. Karena saya ahadnya ada acara juga. Mancing, berangkat. Ridho. Mancing, berangkat. Pak Yuko, Pak Yuko. Pak Damsik. Pak Damsik berangkat mancing. Pak Jibarta berangkat mancing. Ini jagoan mancing semua ini. Pulang hari insyaallah. Ya sama Buyan insyaallah taala. Sore kita pulang. Ya udah makan kenyang, pulang kita. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.